Warga Indonesia bahagia. Saya berada di Melbourne, Australia, dan dari kota ini menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Teori yang kedua adalah jodoh itu yang banyak persamaan. Karena banyak persamaan ini akan asik, akrab, oke. Waduh, bisa lengket banget. Nah, misalnya tahun 84, 85, saya tes diri saya sanguin kolerik. Lalu saya punya pacar, tes dia sanguin plekmatik. Maka ada irisan yang sama, yaitu sanguinnya. Kesamaan inilah yang membuat menjadi cocok. Ayo ini, wah cocok banget begitu ya. Waktu tahun 85, 84 saya belum tes MBTI atau tes yang lain. Sekarang ada Enneagram, kecenderungan perilaku, DISC, foto karakter. Tapi paling tidak itu menjadi indikator. Kita mengenal indikator untuk mengenal diri sendiri dan mengenal pasangan. Nah, kalau teorinya adalah yang sama, maka tentu Anda harus mencari yang sama. Ya, ada kesamaan. Misalnya Anda plekmatik melankolik, lalu cari yang plekmatik kolerik atau plekmatik sanguin. Jadi ada sama-sama plekmatiknya. Artinya ada irisan yang sama dengan pasangan Anda. Kalau Anda pakai MBTI misalnya ENFP, maka menjadi dengan ENSJ. Nah, itu ada dua huruf yang sama, artinya 50% kepribadian sama. Kesamaan itu dikelola untuk menjadi keintiman, akrab, oke. Perbedaan dikelola untuk saling melengkapi. Maka itu adalah dua teori yang sebenarnya bisa dipakai bersama-sama. Yang namanya jodoh adalah ada kesamaannya untuk keasikan dan ada perbedaannya untuk saling melengkapi. Dalam hal persetujuan orang tua, saya masih memberikan semacam perkecualian ya. Anda seiman, Anda sepadan, Anda sudah cocok banget, bahkan diam-diam buka usaha bersama, persiapan pranikahnya sudah demikian cukup panjang, tapi memang dari dulu orang tua tidak setuju. Nah, tidak setujunya bukan hal-hal yang benar seperti tidak seiman lalu nggak setuju, tapi soal suku, soal rasis atau hal yang lain. Nah, maka Anda perlu mendapatkan restu dari orang tua pengganti. Misalnya kakaknya ibu, kakaknya bapak yang dituakan dalam keluarga besar. Biasanya selalu saja kalau emang Anda itu benar, pasangan yang benar ya, maka ada yang menentang, ada yang setuju. Nah, dapatkan restu mereka biar mereka yang mempengaruhi orang tua Anda. Atau ayah ibu, jarang orang yang kompak gitu ya, dua-duanya gak setuju. Biasanya kalau Anda dekat dengan ayah atau salah satu lebih dekat sama ibu, baik-baiki. Karena sering orang tua gak setuju, itu bukan karena pribadi pasangan Anda, tapi karena Anda bermasalah dengan orang tua, entah ibu atau bapak. Nah, maka anak perlu hormat orang tua, mengabdi orang tua, bangun relasi yang baik dengan orang tua, supaya dengan demikian mendapatkan restunya. Tapi kalau udah terlanjur hubungannya bermasalah, maka sebenarnya anak itu mau punya pacar siapa saja, orang tuanya akan menentang. Karena sebenarnya dia bermasalah dengan anaknya. Dalam kasus seperti ini, maka mulai sekarang perbaiki hubungan. Minta maaf sama orang tua. Kalau dulu pernah melawan, pernah memberontak, baiki, mengabdi, berbuat baik, dan dapatkan restunya. Dalam kasus-kasus yang lain, maka bisa mendapatkan restu dari orang tua rohani. Tapi jarang biasanya pendeta berani mengambil resiko, merestui, memberkati pernikahan yang orang tuanya tidak setuju. Maka bisa mendapatkan restu orang tua rohani, lalu orang tua rohani yang berbicara kepada orang tua, menasihati, ditambah dengan yang dituakan dalam keluarga. Intinya adalah sebelum Anda menikah, betul-betul dapatkan restu dari orang tua. Supaya dengan demikian Anda memasuki pernikahan dengan dasar saling mencintai, seiman, sepadan, mendapatkan restu dari orang tua, dan diberkati Tuhan. Itu sebuah relasi yang jauh lebih kuat, bahagia, dan diberkati. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Melbourne, Australia, untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dahsyat, luar biasa. Warga Indonesia bahagia.